Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah, beberapa saat yang lalu saya kehilangan putra pertama yang tercinta, Muhammad Zidna Aisar, yang telah berumur 10 tahun. Itu merupakan pukulan terberat dalam kehidupan saya. Bagaimanapun seorang anak yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah kami jaga dengan sepenuh kasih dari mulai lahir sampai tumbuh besar. Di umur 10 tahun Allah kemudian mengambilnya. Kemudian beberapa saat istri saya merasa dalam kondisi down, dalam kehilangan. Bertanya dia tentang ruh, bagaimana kondisi anaknya setelah meninggal dan lain sebagainya. Lalu saya membaca suatu kitab yang bernama Kitab Ar-Ruh, Kitabur Ruh, kitab tentang ruh yang dikarang oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi, 691 Hijriah, meninggalnya 751 Hijriah. Kemudian di sanalah saya menemukan banyak sekali jawaban, sehingga kajian kali ini saya ingin menyampaikan tentang ruh tersebut dan bagaimana kondisi ruh setelah orang meninggal, karena kita semuanya tentu akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernapas pasti akan meninggal, mencicipi yang namanya kematian. Baik itu kematian sakit ataupun tidak sakit. Karena berbeda kondisi satu sama lain. Ada yang sakit luar biasa, sakaratul mautnya, ada yang tidak. Ada yang mengatakan seperti halnya disayat-sayat ribuan pedang di tempat yang sama. Ada yang seperti halnya kalkorsi, seperti halnya pancing ditarik dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan ada juga yang mengatakan seperti halnya dikuliti dari ujung kaki sampai ujung kepala. Inilah pembahasan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama dalam kitab Ar-Ruh tersebut adalah, apakah seorang yang meninggal mengetahui penziarahnya? Karena orang yang telah meninggal tentulah diziarahi oleh orang-orang yang masih hidup. Dan yang namanya ziarah itu tentu adalah hal yang sunnah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nahaitukum an ziyaratal qabri ala fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Ziarah kubur di masa fase dakwah, awal-awal dakwah, yaitu di kondisi waktu itu sahabat-sahabat belumlah keimanannya belum benar-benar tertata, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan mereka berziarah kubur. Karena dengan keimanan yang labil tersebut, kondisinya seakan-akan orang yang telah meninggal itu diziarahi untuk meminta orang-orang yang telah meninggal. Padahal tidak. Kita datang untuk mendoakan orang yang telah meninggal tersebut. Sehingga dari situlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwah melarang sahabat-sahabatnya untuk berziarah. Kemudian di periode berikutnya, yaitu periode Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabatnya untuk berziarah kubur. Kenapa demikian? Karena yang namanya ziarah kubur tudzakirukumul akhirat. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian semuanya, kita yang masih hidup, tentang akhirat. Awal dari kondisi akhirat adalah meninggal, adalah alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam setelah alam kubur. Dan kita sebelum alam kubur ini ada alam kandungan. Ada sebelum alam kandungan namanya alam ruh, alam arwah.
di mana kita memang sudah menjadi roh, hanya saja kita belum ditempatkan di jasad kita. Kita sekarang ini hidup karena kita sudah ditempatkan di jasad kita ini. Sampai kita meninggalkan jasad kita, kita namanya alam kematian, alam barzakh. Barzakh itu diambil dari kata barzakhun, yang artinya adalah penghalang. Penghalang itu apa artinya? Adalah penghalang antara dunia dan akhirat. Jadi alam ini khusus, alam ini tidak bisa kita dapat berinteraksi dengan orang-orang yang telah meninggal. Kalau memang beberapa dari kita ada yang melihat orang yang telah meninggal, maka sesungguhnya kalau memang itu bukanlah dalam kondisi tidur, sesungguhnya dia hanyalah berhalusinasi atau dia sedang melihat jin yang menyerupai orang-orang yang telah meninggal tersebut. Ini adalah barzakh. Barzakh adalah penghalang kita. Kita seakan-akan dihalang-halangi untuk bertemu dengan orang-orang yang telah meninggal tersebut. Padahal kunci dari kehidupan ini adalah kematian, jamaah. Kenapa seperti itu? Orang yang telah meninggal itu akan merasakan bahagia ataupun duka di kuburannya setelah dia berangkat dari dunia, meninggalkan dunia, barulah dia akan merasakan nikmat Allah ataupun azab Allah di kuburan. Kalau kita di dunia ini mungkin akan bertanya-tanya, sholat untuk apa sih? Untuk apa sih sedekah? Untuk apa sih puasa? Untuk apa sih haji dan lain sebagainya? Apakah ada ganjarannya? Ganjarannya ada, jamaah. Di mana itu? Di alam barzakh kita akan menemukan jawabannya. Dan orang-orang yang telah meninggal itu juga telah menemukan jawabannya. Kemudian apakah pertanyaannya? Apakah orang yang telah meninggal itu mengetahui para peziarahnya? Ya. Dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ma min rajulin yamurru biqabri rajul kana ya'rifu fid dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yaruddu alaihi. Tidak ada seorang yang melewati kuburan seorang muslim yang dia ketahui di dunia, kemudian salam dia kepada kuburan tersebut, Allah akan menyampaikan salam orang tersebut pada orang yang telah meninggal tersebut, sehingga dia menjawab salamnya. Inilah hadis yang menunjukkan bahwa sesungguhnya orang yang meninggal itu masih dalam kondisi hidup. Dia hanya beda alam dari kita. Kita ini alam dunia, mereka alam barzakh. Sekali lagi, barzakh itu adalah penghalang. Seakan-akan kita itu dihalang-halangi oleh tembok yang sangat tebal sekali, tidak bisa kita menembus alam barzakh tersebut. Kecuali kalau dalam mimpi, nanti saya akan menyampaikannya. Kemudian dalam hadis yang lain, al-nal mayyita yasma'u qur'ani alil musyayyi'ina lahu. Orang-orang yang telah meninggal itu sesungguhnya mendengar suara sendalnya orang-orang yang telah berkerumun di atas kuburannya. Mereka itu mendengar, jemaah. Andai kan mendengar, otomatis kita berdoa di atas kuburannya, mereka juga mendengar doa kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Dari sinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam hadis yang lainnya, agar kalau kita bertemu atau melewati suatu kuburan, kita sayugjanya untuk salam kepada kuburan tersebut. Assalamualaikum ya darul qaumul mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam bagi kalian wahai penghuni-penghuni kubur dari orang-orang mukmin, dan sesungguhnya kami akan menyusul kalian suatu ketika nanti. Ini adalah sunnah dilakukan oleh para mukmin jika melewati kuburan. Kemudian pertanyaan yang kedua dalam kitab Ar-Ruh tersebut, apakah ruh dapat saling berinteraksi satu sama lain setelah mereka meninggal? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Saya kira
Apalagi istri saya bertanya kepada saya, apakah anak saya yang masih kecil itu nanti ada temannya nggak di kuburan itu? Apalagi dia ini masih kecil, masih sangat kecil. Ada temannya nggak? Apakah dia bisa bertemu dengan orang-orang yang telah meninggal lebih dahulu dari dia? Seperti mbahnya mungkin dan lain sebagainya. Bisa jemaah. Kenapa seperti itu? Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'annya, An-Nisa 69, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketaatan ini atau orang-orang tersebut akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka saling bertemu satu sama lain. Ini catatan untuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak taat, peminum khamr, judi, zina, dia berfoya-foya di dunia, ngambil uang rakyat, mati dia, dapat azab di kuburan. Dia tidak dapat berinteraksi satu sama lain. Dia sibuk dengan azabnya sendiri-sendiri. Catat ini jamaah rahimakumullah. Apakah kita termasuk adalah orang-orang yang taat di dunia ini? Kalau memang kita taat kepada Allah, puasa kita, sholat 5 waktu kita, baik kita terhadap tetangga, kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita jalankan semuanya, maka kita akan bersama orang-orang yang baik di barzakh nanti, alam barzakh nanti. Yaitu bersama nabi-nabi kita, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, benar, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Masya Allah, anak saya pasti akan dikumpulkan dengan mbahnya atau orang-orang yang sudah meninggal dahulu dari nabi-nabi dan lain sebagainya. Ruhnya ini saling bertemu. Alhamdulillah, karena memang kondisi anak saya itu sakit. Sudah lama sakit sehingga tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga ketika waktu Allah mengambil ruhnya ini terbebas karena yang sakit ini jasadnya saja. Ruhnya masih bisa berinteraksi, masih bisa berjalan-jalan kemana-mana. Ini adalah kondisi dari ruh yang telah meninggal. Kemudian dalil yang lain mengatakan ketika waktu malam Isra Mi'raj, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi-nabi Allah. Di langit pertama ada Nabi Adam, di langit keempat ada Nabi Musa dan lain sebagainya. Diceritakan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa ruh para nabi ini tidaklah meninggal. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dalam Al-Quran yang lain, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian menyangka orang-orang yang meninggal itu di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka mati. Mereka akan tetap hidup selama-lamanya. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka akan mendapatkan rezeki dari Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan mereka masih hidup, jamaah. Seluruh ulama ini pastinya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bisa saling berinteraksi satu sama lain. Ya. Bahkan ada seorang namanya Marwan bin Al-Muhallimi, ya, seorang qadhi yang terkenal ketika waktu itu meninggal dan tetangganya itu bermimpi dia masuk surga. Kaget tetangganya. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu wahai qadhi Marwan, ya? Apa yang engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Aku diangkat bersama orang-orang yang golongan kanan. Kemudian aku didekatkan sedekat-dekatnya dengan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku melihat Hasan, Ibnu Sirin, Maimun bin Syah yang mereka sudah meninggal lebih dahulu dari aku. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal itu dapat berinteraksi satu sama lain. Sekali lagi catatannya adalah
hanya pada orang-orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah, mereka akan sibuk dengan azabnya masing-masing. Nauzubillah min dzalik. Kemudian apakah orang yang hidup dan mati itu bisa saling berinteraksi? Dalam pembahasan berikutnya seperti itu, bisa. Ini dijawab oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh, mengatakan dapat. Orang yang mati bisa berinteraksi dengan orang hidup melalui mimpi orang yang telah hidup. Orang yang masih hidup. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walam tamut fi manabiha. Ini dicatat walam tamut fi manamiha, ya. Allah memegang nyawa orang-orang yang telah mati dan memegang nyawa orang yang telah masih hidup dalam tidur mereka. Artinya antara orang yang mati dan orang yang hidup ini ruhnya bisa saling berinteraksi. Sehingga kalau kita memang suatu ketika itu mimpi bertemu dengan orang yang mati, ya, maka kita harus jeli apa yang disampaikannya. Mungkin dia menasihati kita untuk menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin dia mendapatkan nikmat dari Allah karena memang dia di dunianya adalah orang yang baik, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengambil ibrah dari perjalanan beliau itu. Mungkin juga karena kesabarannya atas penyakitnya, Allah kemudian memberinya surga yang luar biasa. Maka kita juga mengambil kehidupan orang yang telah meninggal itu. Sehingga dari sini jamaah rahimakumullah, kita disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Sesungguhnya doa ini mengisyaratkan tentang kematian. Sebelum kita tidur, doanya apa? Tentunya kita sudah hafal semuanya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup. Dan dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati. Artinya tidur kita adalah kematian kita. Meskipun itu hanya sesaat saja. Maka ketika waktu setelah tidur, kita disunahkan lagi untuk membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Berarti tidur kita merupakan kematian kita jamaah, meskipun hanya sementara. Sekali lagi jangan takut yang namanya kematian. Kematian itu pasti akan datang kepada kita semuanya. Kematian itu wujud kita seakan-akan meninggalkan ruh kita, jasad kita saja. Seakan-akan kita berpindah tempat saja antara alam dunia ke alam barzakh. Sesungguhnya kita masih hidup, ruh kita itu loh masih hidup. Ya. Apa yang kita persiapkan setelah kematian kita nanti, setelah mati kita mendapatkan nikmat atau kan azab, itulah yang harusnya kita persiapkan ketika waktu di dunia ini. Perbanyak sholat, perbanyak istighfar, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik terhadap tetangga. Inilah yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah orang yang telah meninggal itu, ya, mereka itu meninggalkan roh ataukah badan? Ya, apakah orang yang telah meninggal itu mendapatkan siksa atau mendapatkan nikmat itu ruhnya ataukah badannya? Jamaah di sini, ya, ulama mengatakan bahwa sesungguhnya yang mendapatkan kebaikan itu adalah ruh dan badan kita. Meskipun badan kita itu mati, tinggal hanya beberapa tulang belulang saja, dia mendapatkan kenikmatan atau merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ruhnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ruh itu tidak ada yang mati. Setiap orang pasti mati. Ya, berarti jasad kita yang mati, bukanlah ruh kita yang mati.
Dalam ayat yang lain, Ad-Dukhan ayat 56 mengatakan la yaduquna fihal mauta illal mautatal ula. Mereka tidak akan mendapatkan kematian kecuali kematian yang pertama. Insyaallah. Berikutnya pertanyaan yang lain adalah bagaimanakah pertanyaan di kuburan? Ya, apakah seluruh manusia akan dipertanggungjawabkan dengan pertanyaan? Ya, seluruhnya. Bahkan anak saya yang masih kecil pun akan ditanyai oleh malaikat. Andaikan dia bisa menjawab, alhamdulillah, karena memang belum balik anak saya. Kalau memang dia tidak bisa menjawab, maka terlepaslah dia dari tanggung jawabnya sebagai seorang mukmin karena dia belum balik. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul, faqala ya'tihi atin. Akan datang kepada orang yang mati seorang yang datang dari para malaikat, yakni fi qabrihi, yaitu di kuburnya. Fayaqulu man rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Wa ma nabiyuka? Wa man nabiyuka? Dan apa nabimu? Fayaqulu rabbi Allah. Dia berkata, Tuhanku adalah Allah, wa dini al-Islam, agamaku adalah Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mendapatkan pertanyaan seperti itu dan dia bisa menjawab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sadaqta, engkau benar, maka bentangkanlah sajadah bagi dia agar dia bisa masuk surga. Subhanallah, ini adalah pertanyaan yang akan diutarakan oleh malaikat ketika waktu kita meringkuk sendirian di kuburan setelah kita dipendam nanti. Ditinggalkan oleh sanak saudara, yang ada hanyalah kita sendiri. Ruh kita lah yang akan menemui para malaikat tersebut, yaitu Mungkar dan Nakir. Ini jamaah rahimakumullah. Sehingga dari sinilah orang-orang yang dapat nikmat, dapat menjawab pertanyaan malaikat Mungkar Nakir itu adalah orang-orang yang di dunianya adalah orang-orang yang taat. Andaikan dia tidaklah taat, meskipun dia hafalkan pertanyaan itu dan beserta jawabannya, sebelum dia mati, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Ini yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mohon doa kepada jamaah semuanya untuk anak saya Muhammad Zidna Aisar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan surga kepada anak saya dan menjadikannya sebagai tabungan di akhirat nanti untuk kami keluarganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.